Pernah nggak sih dengar bapak-bapak ngobrol di pos ronda? Topiknya bisa dari yang masuk akal sampai yang bikin geleng-geleng kepala. Ini bukan podcast yang ngajarin hidup, tapi bisa bikin hidup kerasa lebih gak sendirian. Podcast Sigit, Amin, Endayut terpadu. Obrolan bapak-bapak di seputaran komplek. Santai, receh, kadang waras, kadang malas mikir. Posyandu, Podcast yang gak penting, tapi ngangenin. Segera hadir, siapin kopi, Duduk manis. dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Posyandu, Podcast Sigit, Amin Dayut terpadu. Podcast obrolan bapak-bapak komplek yang kadang filosofis, kadang absurd, tapi selalu waras. Insya Allah. Hari ini kita bahas hal serius tapi santai nih guys. Judulnya apa? Bisnis bapak-bapak yang asik, tahu Alias cuan. cuan juga dong pastinya. Tapi Tapi kan nggak nilai keluarga nih. Sebelumnya Ayo kita ngopi dulu, baru ngobrol lagi. Oke, zaman sekarang banyak bapak-bapak yang mulai mikir buat punya usaha sampingan nih guys. Kenapa ya? Pastinya banget karena Ya, perkembangan harus. ekonomi kan, perkembangan ekonomi semakin persaingan ketat dalam segi ekonomi nih. Oh. Bukan emas yang makin ketat. Bukan mas doang yang makin ketat. Apa tuh? Ada yang ketat. Celana legging jumba. Ya, bukan apa? Senam egel. Ya, nenek cuy. Ada juga senam banget senam egel nggak tahu ya. Nggak tahu gue. Gini-gini doang. Tangan ya? Iya. Bukan konflik bukan ya? Bukan dong, Beda, itu beda. buat anak muda cuy. Ini kan buat nenek. Buat Ada ya? Iya, lu belum tahu kan? Belum. Makanya lu lihat di YouTube. Senam egel. Ya besok gue cari. Ya, jadi karena kebutuhan makin banyak, Benar. anak juga makin banyak, cicilan nambah, tapi gaji kadang mentok nih guys. Iya. Tapi bisa hidup kok, main gaji mentok juga. Ya iya bisa hidup tapi tetap juga ya. Iya. Kita harus mikirin itu ya. Bapak keringetan. Iya. Dan juga kadang bos di kantor juga jadi nambah tekanan, bukan Ya, nambah gaji kan. Benar. Oh iya. Merasa gak lo? Kalau Merasa. gue udah bos sih. Ada kenapa? Iya. Emang apa kita? Iya. Kita apa? Dia banyak bisnisnya dia. Siapa? Ini Amin. Iya, tuyul syariah, Syariah. babi ngepet syariah, Ini kemana ini kita bahas? Nying ngepet. tikus ngepet, yang di Depok. Depok lagi dong. Iya, Depok emang viral dengan kehapsahan dan keenergikan Iya. kewibannya. Tapi jangan salah, punya segudang prestasi Depok Oh, juga. Udah menciptakan banyak. Kayak artis-artis juga. Dari Depok. Ayu Ting Ting dari Depok. Terus Terkenal banyak. Peter Pan. Enggak dari Bandung. Sama gue ya. Salah dong. Itu dari Depok. Mana? Kenapa? Wih. Enggak Jakarta Barat dong. Jongpray. Jakarta lah. Jadi tapi selain faktor ekonomi ada juga bapak-bapak yang bisnis karena butuh pelarian cuy. Contohnya apa ya? yang pelarian gitu kan. Lari. Bisnis lari. Oh, itu mah. Iya, cuan gak ada. Bukan, maksudnya pelarian dari stres. Oh, kan jadi kantor. Gue kira lagi dagang juga kurang sama Satpol PP dia kabur ya kan lari dan Emang kita cowok apaan? ini Seliwitan. Cinta lapar. cinta lah apa. Oke, kita bahas apa nih? Apalagi Ya, dan yang paling penting punya kendali cuy. Jadi walaupun kita punya bisnis, tapi kita yang penting punya kendali. Jadi nggak tergantung terus sama kantor. Iya, ya. Iya, Karena benar memang- juga, benar juga. bener lah kan kita juga harus punya bisnis nih sekarang. Karena udah ratusan tahun kan kerja kan. Enggak dong. Ratusan berapa? Gua paling Berarti 13 tahun lah, 13 tahun. Iya. Lu udah berapa tahun? Iya, langsung bangkit lagi ya. Serem. Lu udah 19 tahun kerja. 19 tahun. 19 tahun. 19 tahun kan. Dia lu berapa tahun? Oh, kalau gue mah udah hampir 15 tahun. Tua ya, berarti Tua. ketahuan banget. Lu gen baby bang. Baby blue. Baby anak Honda. Iya benar. Anak kode lagi. Iya, yang pasti saya walaupun kita kerja capek ya kan Iya, kantor benar. biar nggak pusing, Kita mesti punya bisnis pelarian gitu, punya bisnis, jadi nggak ngandelin gaji doang. Iya sih, kalau menurut gua untuk dalam era zaman sekarang digital kita mesti pintar-pintar buat mensiasati bisnis kan. Iya. Biar buat viral bisnis kita apa gitu Iya, yang right. ada gitu kan. Ya kan suatu saat kalau misalnya perusahaan kita yang sekarang kita nawang ini itu apa goyang, Iya.
bisa jadi. Gini gue yang maksudnya. Iya. Gue yang nggak tahu. Iya. Nanti gini selalu. Tapi gue ini kasih banget. Asli, parah banget. Enggak Jadi- beneran. Era sekarang tuh Iya. memang harus punya bisnis sih sebenarnya. Iya. Kalau menurut gue ya pribadi. Karena kalau Ngambil gaji. ngambil gaji susah juga, karena cicilan lah, apalah segala macem. Belum lagi kebutuhan yang terduga. Benar banget. Jadi sebelum kita tahu bisnis apa yang tepat buat bapak-bapak, Di komplek lo semuanya subscribe dulu. like dulu, follow dulu, Share jangan lupa. Alright. Ayo kita bagi-bagi ide nih, bisnis apa aja sih yang bisa jalan bapak-bapak tanpa ninggalin banyak waktu cuy. Betul banget. Gue dulu pernah nyoba apa aja tuh. Kalau siapa dulu nih? yang Ayo. nyoba nih. Gue dulu ya. Ya sweet. Lah, gua Nah. Oh 5 atau 1? benar dulu. Iya dong. Jadi Iya. ya oke lah. Gue dulu pernah bisnis dimsum kan. Bisa. Nah, dimsum Nara tuh. Nama dimsumnya dimsum Isinya Nara. daging manusia. Iya, dimsum Nara. Daging kire kok. Oh, iya. dasar. Ribet lama-lama. Jadi gue pernah bisnisnya kayak Dimsum. dimsum sama jus Nara juga. Iya. Iya, karena nama band gue kan pasti selalu gue cantumin di situ dan bisnis gue ya. Oh, sekalian Nah, ya. lo cara dagang gimana? Jadi gue cara dagangnya awalnya sih awalnya coba-coba pak. Nah, Kayak di enggak, jadi awalnya gue cuman nyoba di share di grup RT sih. Sebenarnya gue RT komplek gue bilang ya numpang promo ya bapak-bapak, saya punya dimsum Nara nih yang terbuat dari kandungan tepung beras yang dari Jepang gitu kan. Iya kandungan dari enggak dari impor sih. Beda sebenarnya di Indonesia cuman tulisannya kok Jepang gue nggak ngerti ya gue bilang. jadi pakai gitar kali Ya, jadi adonannya itu dimsum Mau itu. lagi. Iya. Jadi dimsum itu dibuat sendiri kan. Oh, iya. Jadi gua kan dibuat terus Bisa gua ya? kemas. bisa. Ini gua bisa tapi bikin. nggak berantakan Johnson kan ini kulitnya susah. Iya, makanya Nyubitnya ada cubitannya dia kan gua bisa nyubit. Bisa nyubit malah. Omsetnya gede. Omsetnya sebenarnya sih kalau pembuatan sih sebenarnya nggak terlalu banyak banget makan biaya ya. Cuman gua pikirnya cuman ya udah awalnya begini dulu deh. Ternyata banyak yang mesen dimsumnya jadi oke banget. Tapi sebenarnya dimsumnya sebenarnya sama aja, tapi kandungan dari si sambalnya Dimsumnya ini tadi. jadi rasanya dia berbeda. Jadi Bukan disampai pakai ikan sapu-sapu ya? kalau nggak salah ikan hiu, Oh, iya. Bukan ikan ngepel-ngepel. ikan ngepel sapu itu mah nggak jelas. Itu doang sih. Jadi Iya, jadi lo dagang juga Sabtu Minggu gitu. iya enggak sih, kalau gue pakai pedagang gue rekrut nge-hire orang. Oh, Iya, tapi Berarti kalau belum yang gede. iya kalau itu incus kan. berarti dia udah bikin Iya, kalau orang yang kalau beli. di Star gue hire orang, tapi Oh. kalau dimsum gue cuman modal kulkas doang kan, gue langsung masukin ke freezer kan. Jadi Oh, kalau itu gitu. bisa Dia apa? dimatengin lagi pakai Oh, microwave. itu frozen ya. Modal awalnya berapa tuh cuy? Sekitar sejutaan lah, nggak nyampe. Tapi Iya, omsetnya per hari enggak sih, gue hitungannya per hari tuh beberapa, ada yang kan dia ini kantongannya bungkusan kantong gitu, jadi isinya ada 5 sampai 6 kan. Dia itu dihargai 30.000 1 sampai 5 itu, karena isinya tuh kalau nggak salah ada ikan, udang dan seafood yang lainnya. Oh, Daging isinya Enggak ada daging tirek juga, lebih ke Rendang Wah, serem lu mah begitu yang pesen kalau pengalaman kayaknya sih bisa. Lo masih sama. Iya, yang pesen masih begitu isinya kalah jengking. Iya, Bagus juga. Ya, Tahu cuy. Nggak bisa kalau jengking aja mahal, bro. iya, tapi Oh, nggak iya. boleh beracun, Bray. Hmm. Jadi kalau misalnya lo mau coba bisnis, Nah. bisa tuh dimsum ya kan, Dimsum, modal kecil, modal iya. kecil, tapi bisa di blessing via grup keluarga. Betul, Ya. awalnya nggak warga dulu kan, beberapa nanti bakal ada kayak misalkan lo di tempat komplek lo ada yang bazar kan. Iya. Nah, itu lu Bisa juga lo Iya, ya. bisa. Resiko kecil dulu ya, kalau misalnya udah ada kemajuan baru kita sebut. Nah, lebih Ide yang bagus nyobain ya. dulu, nyobain aja dulu, coba dulu Coba. ya gue. Ya, belum. Bisa nggak ada? Pagar banget ya. Kamu sampah. Siapa? Ya kalau lu, soalnya durasi kan habis itu. Oh, begitu. Kalau lu apa? Kalau apa nih? Kalau gua itu coba apa? ya biasa. Kalau gua kan mantan barstop ya. Widih, barista, wah. Jadi Bang Tirta. ini Bang Tirta. Jadi bisnis gue ya kecil-kecilan tuh bikin kopi. Oh, kopi. Ya, jadi
kemasan kecil. Oke. Terus udah gitu Kopi ayam ya. Kan sekarang lagi tren tuh kopi enggak. Kopi ayam ya. Itu cyanida gitu Oh, nggak bisa ada teh langsung. Enggak lah, dia kan kopi Enggak, asli. kopi asli. Enak pokoknya. Ntar kalau misalnya kita ada yang lagi gua kasih deh. Oh, Cobain ya. Nah, udah gitu itu sebenarnya sih gua awalnya itu terinspirasi sih sebenarnya. Mas minum dulu Mas, Oh. ini batuk nih. Awalnya terinspirasi sama teman gue waktu itu kan gue pas lagi ke BSD ya. BSD. Eh, terus teman gue itu dia jualan pakai motor ya kan, dia Starling lah. Oh, Starling. Starling. Ya, Starbucks keliling. Oke. Gue teman SMA, gue merasa iba gitu lah ya. Iba maksudnya Ibarat air di daun kala jatuh. jadi merasa iba ya karena kan mungkin gua menilai wah gaji gua rezeki gua udah lumayan. Iya. Akhirnya gua ajak lah dia Nyobain. makan ke McD kan di BSD itu kan ada McD Iya, tuh. oke. Nah udah pas ngajak dia makan terus gua tanya-tanya gitu kan, lu emang sehari berapa jualan Starling ini? Gua bilang kayak gitu. Oh, yang keliling itu. Iya yang keliling gitu kan kalau tadinya Enggak lah, gila capek banget tuh. tadinya kelihatan gua tuh kalau misalnya dia kurang yang bisa gua hire tempat kerja di tempat gue. Oh, Nah, terus oh. udah ngobrol-ngobrol kayak begitu anjir gua tanya dia berapa emang, oh bersihnya gua segini gitu, 500.000 Lumayan ya. lagi sehari. Nah, sekarang masih Bu. berarti lu kalau 20 hari kerja lu udah 10 juta. Nah, itu Iya, bisnis juga. kayak gitu kan. Itu kopi apaan? Kopi 2 bulan. Bukan. Kopi Kopi lokan hitam bu. Nah udah gitu lah gua sendiri gaji gua di bawah dia. Oh gitu. Iya, berarti masih Omsetnya jadi gede ya. gedean dia Iya, daripada sih, gua. itu memang Tadinya iya. gua kasihan, jadi gua jadi ya ampun, gue yang naktir aja gaji 7 koma, tanggal 7 udah koma. Ya. Jadi gua 20 hari 10 juta. Gajian Gitu, nah. tapi tidak koma. Nah, dari situlah gua Coba untuk ya, punya berbisnis. untuk bikin kopi kecil-kecilan. Nah, alhamdulillah sih. Nah, ide kedua tuh. Iya. Jadi bisa bikin kopi Starling lah ya. Iya, Nah, iya. lo cara dagangnya tuh di apa itu? Nah, apalagi sekarang Iya, di ada share-share yang langsung. pertama share Ada warga, warga. ya grup kecil dulu kalau udah gede baru kita Jadi di share grup. lain. Enggak dong. Tekan dulu, bang. Kalau berarti ya gua Coba kita ini ya lagi. Ngopi dulu ngopi. Ngopi Biar- lagi. Biar ngambut. ya rambut. Udah. Udah. Iya deh. Oh, Ini boleh. pokoknya intinya bisnis nih. Iya. Untuk era zaman digital ini pokoknya manfaatin lah digital. Kalau menurut gue ya digital itu Bagus ya. manfaatin banget digital. Ya kalau gue sih ya gue sendiri tuh bisnisnya kue kering. Jadi kue kering itu kue yang dijemur dulu. Bukan nasi mandi. Bukan. Kalau nasi mandi kan nasi dimandiin dulu. Jadi kalau kue kering itu kayak kue yang di kilo-kiloan tau nggak lo? Iya. Kayak makanan-makanan kecil kayak silver queen hancur gitu. Oh, kayak Oreo kan. Oreo hancur. Itu ada. Kalau saya kacang-kacangan, Iya. kilo-kiloan, kan ada. Itu 5.000-an itu serba 5.000. Oh iya, Iya, Kue. tapi gue versi retailnya nih. Ah. Retail yang dijualin ke Gen Z kantor lah. Gitu. Jadi saya ya gue Masih lampu. mati gigi. Wah, jajan ini. Ini lampu emergency ya. Tekan bunyi. Tekan bunyi. Lanjut kan nih? Lanjut. Ya, jadi gue packing kecil-kecil, yang tadi gue modal 50.000 sekilo. Nah. Gue packing jadi 50.000 sekilo itu jadi 10 pack tuh cuy. Kecil. Nah, gue jualin 10.000 atau 5.000-an segala macam, gue bisa untung 50% dari situ. Oh. Nah, itu beda-beda kayak bisa silver queen dan segala macam dan lain-lain lah gitu. Dan itu bisnis kecil tapi manfaat gitu kan, dan buat orang-orang dan menguntungkan gitu, cuan tapi nggak ganggu keluarga juga, malah bini ikut bantuin gitu kan. Bagus juga sih ini. Tuh. Jadi Tapi yang packing bini tuh berarti. ya kadang gue kadang bini. Oh iya. Nah Cuman kemasan doang dong pakai. Berarti pakai lilin dong. Saya gituin Itu dong. mau buat tunggus bawang bang. Di enggak ada yang buat Bisa juga buat apa Ada nih? gue beli pakai pakai nilai. cuy. Oh. Gue kira ada Pakai lilin sebalik. Wah, di ini toko media toko media. Lazamba, Oh iya benar juga. Jaman Bukalapo.
Nggak jelas ya. Kayak gitu deh. Oke, Pokoknya ada bener. 3 bisnis yang mungkin bisa recommended buat teman-teman gitu kan. Dari Nah, kopi, dari kopi, dimsum, atau yang kue-kue kering, bisnis kecil tapi manfaat buat kita semua. semuanya. Kalau kita jujur ya, bisnis tuh gak semudah konten TikTok cuy. banget. Cuma kita bikin video, Video, joget-joget, joget, share. tangan realnya skandal bisnis kan, apa Betul. kita udah babi-babi gitu. Iya benar. Nah, mungkin kalau lu apa tantangannya tuh? Kalau gua tantangannya itu kurang dukungan sih sebenarnya. Dukungan Iya, booking ya. dukungan dari istri. Lu ngapain nggak didukung? Tapi deh kalau udah ada hasilnya pasti Iya. dukung. Oh iyalah. Pasti. Oh Jadi iya. emang problemnya itu. Jadi lu harus dari gua benar-benar komunikasi opini lu. ya, Bisa storytelling, support ini begini nanti Ah. hasilnya begini gitu. gitu. Kurang komunikasi aja sih itu aja. Kalau lu apa tuh? Kalau gue lebih ke waktu sih. Waktu. Iya karena kan gue jam kerja gue kan udah gila banget kan. Udah gitu kan gue di Jakarta kan pulang pergi kan di Jakarta Depok lumayan. Cuman Jam jam berapa lu? jam 9 cuy. Jam 9 malam. Kali Bisnis bikin dimsum gitu. Iya bisa sempat makanya gue lebih ke waktunya Sabtu Minggu. Agak capek banget. Iya ke waktu sih makanya lebih manage waktunya aja sih. Oh, Kayak gitu sih lebih ke waktu aja. Sama kalau gue sih lebih ke manajemen keuangan cuy, kadang-kadang ini ada hasil tapi untungnya kemana ya? Nah itu Catat biasanya gitu lah, biasanya tiba-tiba kebanyakan kayak gitu. gue buat beli casing, buat beli ini segala macam, tapi ada sih duit cuma ini untung apa Iya gitu. jadi Gitu. mempertanyakan hal itu. Soalnya kita kan buat iseng-iseng doang kan awalnya kan. Nah itu jadi kalau hambatan bisnis sama bapak-bapak, yang pertama itu harus izin ke istri, Iya. komunikasi. Yang kedua Waktunya harus waktunya ada harus lah. ada, jadi harus Pasti. manajemen Timingnya waktu. harus tepat. Yang ketiga yaitu jadi harus bisa manajemen keuangan juga karena Harus kita sambil kerja. Itu dasar banget sih sebenarnya ya kan. Makanya penting buat cari bisnis yang kita enjoy. Enjoy. Realistis, enjoy. Sorry, Enjoy. iklan dah. Realistis dan komunikasiin ke keluarga. Keluarga di publikasi. Jadi tips kesimpulannya Hmm. buat bapak-bapak yang mau mulai bisnis nih, Nah itu yang tuh. pertama apa tuh? Kalau menurut gua bisnis yang lebih lu sukai dan jangan pernah ikut-ikutan sih sebenarnya ya kan. Jangan ikut tren doang ya. Jangan ikut trennya doang. Jadi lu mesti punya apa yang lu sukain dan lu cintain lalu kerjain. Oh gitu ya. Iya. Oh Kalau gitu. lo, Oh, kalau lo apa sih ya? kalau aku Jangan malu. kalau gua sih ya pastinya itu apa jangan malu lah, jangan malu. Kita tuh sebagai bapak-bapak untuk mempromosikan barang dagang kita, jangan kalah sama emak-emak lah. Oh, gitu. Ya. Jadi bapak-bapak juga bisa promosi Bisa ya. promosi. Bukan nama doang gitu Iya. kan. Yang penting jangan malu lah. Betul, dia tukang obat dah. Ya, kalau yang buat gue sih uang bisnis sama uang pribadi harus pisahin cuy. Iya, Jadi iya. jangan nyampur lah gitu. Tipsnya tuh ya. Iya, terus yang keempat, sabar, bisnis kecil butuh waktu. Jadi lu jangan buka cabang 4.000 dulu. Waktu aja ya. Jangan buka cabang dulu lah. Jangan boleh cabang kecil-kecil. Iya, gitu. kecil dulu jalanin. Iya. Konsisten. Ya. Yang kelima, harus izin sama keluarga. Keluarga. Itu udah pasti banget. Dua orang keluarga, dua orang tua tuh Istri, keluarga, Nah, ya, itu. orang Iya. tua. Jadi apa tadi? Yang pertama mulai apa yang kita Sukai. sukai. Yang kedua, kita Jangan harus promo. promo. Iya. Jangan promo. Iya, jangan Ketiga, harus dipisahin antara uang bisnis dan uang pribadi. Pribadi, Yang betul. keempat, sabar. Sabar. Jangan sabar dulu. Betul. Betul. Yang kelima, jangan sampai bisnis itu meruntuhin rumah tangga kita. Kesimpulannya, bisnis bisa jadi jalan seru buat bapak-bapak berkembang, bukan berkembang dulu ya. Kembang. Kembang dong. Olahraga. Yoi. Tapi harus realistis, konsisten, dan tetap waras. Nah, yang sekarang sih sebelumnya kalau memang belum besar, jangan cuan dulu, ya kan? Jangan Jangan mikirin cuan dulu. Iya, jangan mikirin cuan dulu. Yang penting lu jalani dulu niat yang baik, usaha yang baik itu adalah proses. Oke. Nah kalau apa namanya pendapat dari gua ya Ah. istilahnya itu jangan malu untuk memulai dari rumah gitu kan. Gitu ya. Ya kita boleh malu kalau kita minta jajan sama anak. Iya. Banget omongannya. Serem. Jadi terima kasih udah dengerin Posyandu. Kalau ada ide bisnis yang pernah kalian coba, share di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat jadi bapak-bapak yang menghasilkan cuan.
Pernah nggak sih dengar bapak-bapak ngobrol di pos ronda? Topiknya bisa dari yang masuk akal sampai yang bikin geleng-geleng kepala. Ini bukan podcast yang ngajarin hidup, tapi bisa bikin hidup kerasa lebih gak sendirian. Podcast Sigit, Amin, Endayut terpadu. Obrolan bapak-bapak di seputaran komplek. Santai, receh, kadang waras, kadang malas mikir. Posyandu, Podcast yang gak penting, tapi ngangenin. Segera hadir. siapin kopi, Duduk manis. Dengerin.